Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, puji syukur kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya pada kesempatan pagi hari ini. Pak, insyaallah izinkan kami sahabat sekalian untuk belajar bersama, ngaji bareng, untuk mengisi waktu yang dekat ini, yang sedikit ini, agar kita sekalian senantiasa tercatat oleh hamba-hambanya yang senantiasa menebar kebaikan di seluruh alam. Seperti hukum Law of Attraction, seperti ini ya, hukum buku Law of Attraction dan juga Quranic Law of Attraction dari jurnal yang insyaallah nanti akan saya bacakan. Saya juga ingin mengetahui sejauh mana buku ini hukum tarik menarik atau law of attraction. Apa yang kita pikirkan menghasilkan getaran-getaran pada lingkungan sekitar, dan lingkungan sekitar itulah yang kita akan menarik pada apa yang kita pikirkan. Quran surat Ali Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayati liulil albab, sebagai terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan sobat sekalian senantiasa ingat pada ayat ini ya, bahwa kita setiap hari bangun pagi, kemudian saat pagi bangun berangkat bekerja, kemudian setelah di tempat pekerjaan melaksanakan pekerjaan, kemudian malam lagi, kemudian bercengkerama dengan keluarga, kemudian tahu-tahu sebentar lagi malam tidur, kemudian dibangunkan untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail, tafadhol sahabat. Kemudian akan berganti lagi menjadi sholat subuh, dan juga sholat subuh akan menjadi sholat duha kemudian terpancar kembali, aktivitas kembali lagi menjadi sholat duhur, kemudian kembali lagi menjadi asar berganti lagi waktunya menjadi maghrib, dan kembali menjadi isya, dan kemudian kita beraktivitas malam, qiyamul lail lagi. Barakallah, barakallah, barakallah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian hal ini menjadikan kebaikan, keberkahan, bahwa bergantinya malam dan siang ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili, dan juga silih bergantinya malam dan siang. La ayati liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu? Ya, pada ayat Ali Imran 191-nya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Alladzina yazkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Alladzina yazkuruna Allah, siapa yang ulil albab itu? Siapakah orang yang ulil albab itu? Dijawab oleh Allah di sini. Alladzina yazkuruna Allah, dialah orang-orang yang mengingat Allah. Yazkuru, mengingat Allah, berfikir, memikirkan kepada Allah ya. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, saat apa? Qiyaman wa qu'udan ya. Qiyaman saat berdiri dan duduk. Jadi sahabat filah, marilah kita dikasih bersyukur sehingga Allah masih memberikan kesehatan, sehingga lutut-lutut kita, pikiran kita masih bisa berjalan dengan baik ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring ya. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna,
Nah ini kata kuncinya di sini adalah wayat tafakkaruna, serasa memikirkan fi khalqis samawati wal ard, yaitu serasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya, gitu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Selasa berdoa, ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Nah, menciptakan seluruh alam raya langit dan bumi ini tiada sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Saya membawakan buku ini, saya baca saja untuk saya juga ingin tahu apa sih itu yang tadi seraya memikirkan penciptaan Allah. Ternyata di sini ada hukum of law of attraction. Apakah law of attraction itu, kata buku ini, karangan dari Bapak Rushdin S. Rauf yang berjudul Quranic Law of Attraction, meraih asa dengan energi kalam ilahi. Ya. Mungkin sebagian Anda merasa kecewa gitu dengan penghasilan sekarang ini. Penghasilan kita mungkin ada yang banyak, ada yang pas-pasan, ada serba kekurangan. Coba kita evaluasi dengan kata buku itu, law of attraction. Saya ingin mendalami bersama teman-teman sahabat untuk kita bisa mengambil makna ibrah dari apa yang beliau tulis di sini. Menurut Bapak Rushdin S. Rauf yang bestseller di sini, yang luar biasa. Law of attraction, hukum ketertarikan. Apa yang kita pikirkan saat ini akan berpengaruh, alam raya akan mempengaruhi, menghasilkan getaran. Apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan terus menerus, apa yang kita pikirkan dengan penuh semangat, apa yang kita pikirkan dengan fokus, maka alam itu akan menghasilkan getaran gitu katanya. Akan menghasilkan getaran, akan menghasilkan percikan-percikan energi yang luar biasa ke alam raya. Nah, ingat teman-teman sahabat bahwa di alam raya ini juga akan merespon apa yang kita pikirkan gitu. Baik yang berpikiran positif ataupun yang berpikiran negatif, maka akan merespon alam raya ini. Dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan dengan sungguh-sungguh, ini kata kuncinya tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Maka apa yang kau yang seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan. Nah itu. Maka di sini apa yang kita pikirkan, baik yang negatif yang positif menurut buku ini teman-teman. Mungkin sebagian Anda merasa kecewa dengan penghasilan sekarang ini, padahal Anda sudah banting tulang mengejar rezeki. Akan tetapi sampai saat ini Anda tak kunjung mendapatkan kesuksesan. Anda merasa kecewa. Setiap hari Anda meratapi apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Seperti kita saat ini sahabat, serba sulit, apa-apa yang kita harapkan. Kita selalu mengatakan sulit, serba sulit. Itu sebetulnya kata-kata yang harusnya kita hindari. Jangan mengatakan sulit tetapi kurang mudah gitu. Sehingga yang muncul adalah mudah. Bukan sulit katanya sahabat, tapi mudah. Ya, sulit diganti kurang mudah gitu ya. Jadi mudah-mudahan. Yang kedua, kita sering mengejar rezeki sahabat, Anda mengejar uang atau kita sering mengejar uang, tetapi uang itu justru tak mau mendekati pada kita. Kalaupun Anda mendapatkan uang, rasanya selalu tidak cukup. Anda pun tak pernah merasakan kebahagiaan dengan pendapatan saat ini. Ada apa sih sebenarnya? Kita sering mengejar uang sahabat, kita pengen mendapatkan rezeki yang banyak sahabat, tapi justru uang itu tidak mendekat. Tapi justru apa yang kita kejar itu tidak datang ke kita dalam waktu dekat ini. Setiap pagi kita bangun dengan penuh rasa kecewa. Dalam pikiran kita terekam bahwa kita tak mungkin menjadi kaya. Kata-kata itu, kita tak mungkin menjadi kaya. Dan kita kecewa setiap bangun pagi. Kok seperti ini terus sih? Itu kata buku ini. Kok ini seperti terus? Apakah mungkin kita akan menjadi kaya? Karena setiap bangun pagi ya seperti ini. Inna fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan, perasaan, pikiran. Apa yang kita perasakan, apa yang kita pikirkan. Bangun pagi yang kita pikirkan adalah
kok bangun pagi seperti ini, apa mungkin kita juga akan mendapatkan rezeki yang banyak hari ini? Apa mungkin kita nanti akan mendapatkan rezeki yang banyak hari ini? Apa mungkin nanti pelanggan kita akan jadi banyak hari ini? Apa mungkin gitu kata begini. Sehingga kecewa terus setiap hari. Nah, kekecewaan ini, pikiran-pikiran seperti ini kerap ya katanya mengawali kehidupan kita. Setelah bergulat dengan pikiran tersebut, kita tak juga mendapatkan uang alias tetap berpenghasilan pas-pasan. Nah, ini luar biasa teman-teman, mari kita cermati contoh ini, bahwa ternyata setiap pagi hadir kita bangun, yang terfikirkan kita adalah kekecewaan keadaan hari ini, bahwa kita akan mengejar uang, sudah bekerja keras tetapi uang itu belum juga menghampiri kita. Kita sudah bangun bekerja keras tetapi pendapatan pas-pasan itu. Nah, itulah menurut buku ini Law of Attraction, ketertarikan. Ditambahkan lagi pada pagi hari mungkin saja kita bangun dengan penuh keceriaan. Ini yang positif teman-teman. Yang tadi negatifnya kita ulangi lagi sahabat. Apabila menurut buku Law of Attraction ini menyatakan bahwa apabila kita bangun pagi kemudian berperasaan, berpikiran bahwa kok bangun pagi, apakah kita nanti mendapatkan rezeki yang banyak ya? Apakah kita nanti mendapatkan pelanggan yang banyak ya? Padahal kita sudah bekerja keras, namun penghasilan pendapatan kita pas-pasan seperti itu juga. Itu yang negatif menurut buku ini. Contoh yang berperasaan atau berpikiran positif teman-teman sahabat. Setelah pada pagi hari mungkin saja kita bangun dengan penuh keceriaan. Ini contoh positif. Bangun pagi dengan penuh keceriaan, penuh ceria. Ulangi, bangun pagi dengan penuh ceria. Kita yakin hari ini akan mendapatkan pelanggan. Kata kunci, kita yakin bahwa bangun pagi kita hari ini itu mendapatkan pelanggan yang mau bergabung dengan bisnis Anda, bisnis kita. Ya. Jadi kata kunci sahabat, thank you telah hadir teman-teman. Kakak Eni, terima kasih. Kakak Rah, jazakallah. Kakak Rah, kakak Agam yang ganteng, thank you, dan juga kakak Herculanus ya, thank you, dan juga Kak Noriadi, Kak Puspita, thank you, selamat datang, telah bergabung dalam ini. Silahkan berteman sahabat, silahkan bergabung, bisa memberikan tap pada layar ini untuk menambah ke semangat kita untuk bisa bergabung di sini. Kak Zivana, thank you Kak PPH, Dinda, thank you Kak PPH, Kak Puspita, thank you kehadiran kita, semoga memberikan keberkahan pada kita untuk sama-sama mencermati hakikat keseharian kita, bahwa setiap bangun pagi menurut buku ini bahwa apabila kita bangun pagi dengan penuh keceriaan dan keyakinan, kata kunci teman-teman, setiap bangun pagi mulai saat ini, pagi hari Jumat ini, bangun dengan kata ceria, keceriaan ya. Keceriaan yang luar biasa ini ya, keceriaan dan keyakinan ya, keceriaan dan keyakinan bahwa keyakinan yang mencerahkan bahwa pelanggan kita nanti akan banyak dan akan datang. Nah gitu ya. Jadi ini pelanggan kita akan datang dan akan banyak pada kita. Ini. Kemudian setelah yakin, kita juga harus yakin jualan kita akan laku keras. Nah, dan kita yakin pun bangun dengan penuh senyuman. Nah ini. Sahabat sekalian, kita balik sekarang mulai pagi ini sahabat, kita bangun dengan keceriaan. Ya, kemudian penuh keyakinan ya, katanya, dan penuh kesenyuman. Coba setelah bangun pagi dengan doa, bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Senyum kita, alhamdulillah, rasa bahagia bisa bangun, alhamdulillah bi khair, alhamdulillah jazakallah ya Allah telah mengembalikan roh, jiwa, raga bersatu dalam tubuh ini, alhamdulillah bil alamin. Kemudian tetap senyum, tetap semangat gitu, berusaha semangat, itu menghasilkan energi dan penuh senyuman. Kemudian kita sholat subuh ya, berdoa ya, bagi yang agama lain mungkin bisa berdoa ya,
memohon bermunajat kepada Allah dengan penuh keyakinan, sholat dengan penuh keyakinan, berdoa dengan penuh keyakinan, apa yang kita baca mengerti apa maknanya, apa yang kita minta mengerti maknanya, kita fahami, berpengaruh pada hati kita, pikiran kita, itu kata buku ini, ya. Memohon kemudahan kepadanya, memohon kemudahan, ingat kata kuncinya, memohon kemudahan, ya. Seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan dengan penuh, ya, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, saat tidur, seraya memikirkan penciptaan Allah. Rabbana ma khalaqtaha batila subhanaka faqina azabannar. Thank you kakak dia, Sabratin, thank you telah hadir, jazakallah, ya. Aksesoris Kak Cahyaning, thank you, terima kasih, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada teman-teman yang telah hadir bergabung di sini. Silahkan berteman, bersilaturahim, saling colek, saling senggol. Silahkan sahabat sekalian untuk bisa memberkahi sesamanya, karena keberkahan itu berasal dari saling ketertarikan antara satu dengan yang lain sehingga menghasilkan hubungan yang positif. Setelah kita bangun tidur tadi dengan full, ya, dengan alhamdulillah, dengan keyakinan, keceriaan, senyuman, kemudian doa dengan baik, sholat dengan baik, seraya berdoa kepada Allah dengan penuh keceriaan, gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan penjualan kami saat ini adalah luar biasa banyaknya. Kemudian luar biasa, kemudian menyapa anak istri, ya. Setelah itu dibangun dengan baik, sholat subuh dengan penuh kebaikan, syukur-syukur, biasa sholat jamaah dengan suami dan istri, gitu ya. Suami dengan istri di rumah, kemudian sholat subuh bareng, berdoa bareng, berjamaah, luar biasa. Barakallahu fikum. Silahkan itu dicoba teman-teman. Imam yang baik, bapak yang baik, silahkan itu dibina mulai sekarang. Jangan menggerutu, katanya buku tadi, ya. Jangan menorehkan ketidakyakinan, karena rezeki itu akan hadir bersama kita kepada orang-orang yang penuh semangat, gitu ya. Kemudian apa? Ajaib luar biasa menurut buku ini. Ajaib, ya, ajib kata kita, ajaib katanya, luar biasa. Setelah itu dibangun semuanya, setelah berulang kali dilakukan. Setiap bangun pagi tadi, ulangi lagi ya, setiap bangun pagi kita dengan penuh semangat keceriaan, kemudian penuh keyakinan, kemudian berdoa kepada Allah, ya. Mungkin juga sholat bareng bersama dengan keluarga, menyapa suami, menyapa istri, istri menyapa suami, menyapa anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang terjadi, mudah-mudahan sahabat sehat anak-anakku, ya. Kemudian dipeluknya istrinya, dipeluknya anaknya, dipegang itu kepalanya, didoakan anaknya, dan saling mendoakan, gitu ya. Ajaib luar biasa katanya. Setelah itu berulang-ulang dilakukan, keuntungan hasilnya ajaib. Kita pun, Anda pun akan memperoleh banyak keuntungan, atau hasil penjualan Anda memuaskan. Ini sahabat, salah satu resep kunci dalam buku Law of Attraction ini menyatakan, bila pengen penjualan Anda kita meningkat, pengen penjualan kita dahsyat, lakukan satu, adalah tinggalkan kecemasan, tinggalkan kegalauan, jauhkan dari rasa iri, jauhkan dari rasa dengki, bangun positive thinking, pikiran positif, gitu. Mulai apa tadi? Bangun pagi hari seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur kepada Allah yang Maha Pencipta, Rabb sekalian alam semesta tadi. Mas bersyukur, berdoa bangun tidur, kemudian penuh semangat, ya Allah, bahwa bangun pagi hari ini semoga Engkau rahmati kami, Engkau rahmati keluarga kami, Engkau rahmati keluarga kami, mudahkan langkah kami dengan cara mudahkan ya Allah, rahmati kami ya Allah, gitu. Rahmatnya itu apa? Dengan semangat hati menghasilkan percikan ini loh, percikan hati, ucapan, doa itu diucap bukan dibatin. Silahkan diucap doa gitu. Akan apa? Menghasilkan getaran-getaran dalam syaraf. Syaraf dibangun dari untaian jutaan miliaran dari energi sel-sel syaraf, gabungan dari puluh darah, energi dari suplai darah yang menggerakkan kita syaraf atas bantuan otot, rangka, enzim, semuanya tergabung dengan roh yang ada di saat ini. Puaskan teman-teman sahabat menurut buku ini. Kemudian sapa dengan senyum segenap keluarga kita, baik itu ayah kita, ibunda kita, eyang putri kita, eyang kakung kita, anak-anak kita, rahmati, berkahi Allah, senyuman.
syukur memberikan saling mendoakan di antaranya, peluk mereka, dan kemudian pergi melaksanakan tugas. Ajaib, maka keuntungan pun memperoleh dengan baik. Evaluasi teman-teman sahabat fillah rahimakumullah yang ada di sini mendengarkan ini, apakah setiap hari kita penuh semangat atau tidak? Mudah-mudahan penuh semangat sahabat. Banyak di antara kita yang masih berjuang untuk menyembuhkan hatinya, berjuang menyembuhkan pikirannya, berjuang menyembuhkan perasaannya dengan obat, ya kan? Dengan perilaku tertentu, dengan tindakan tertentu untuk mengembalikan sifat normal kita. Bi khair, alhamdulillah, jazakallah. Barakallahu fikum sahabat sekalian. Keberhasilan Anda, keberhasilan kita saat ini apa? Yaitu semangat kita atas izin dan dorongan spirit dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap dorongan usaha kita tadi menghasilkan getaran jiwa. Ya, ini mungkin juga ketika kita menelpon teman lama, tahu-tahu terbersit gitu, kita pengen menelpon teman lama. Menurut buku Law of Attraction ini, hukum tarik menarik, tiba-tiba saja ia mengatakan bahwa ia akan menelpon Anda, ya. Pada momen lain ketika Anda menghadiri suatu pertemuan, sebuah acara, dan mendapatkan door prize, dan ternyata mendapatkan hadiah sebuah mobil, apa yang terjadi di situ? Anda kemudian menyadari bahwa peristiwa itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan sekarang imajinasi Anda menjadi kenyataan. Wallahu rabbi, Allah mengabulkan apa yang kita pernah doakan dulu, dan telah Allah mengabulkan doa-doa itu. Tak disangka datangnya, tak dinyana, oh dapat juga. Wallahu akbar. Ini luar biasa hukum tarik ketertarikan itu. Apapun yang kita pikirkan saja menghasilkan percikan energi loh ya. Percikan energi itu sungguh-sungguh tadi, semangat sungguh-sungguh, senyum, full senyum, sapa teman-teman kita, sapa anak-anak kita, istri kita, sahabat kita, keluarga kita, rangkul saja. Jangan menampakkan kelesuan, keletihan. Setiap bangun pagi kok kecewa, setiap bangun pagi kok marah-marah. Tidak ada resep seperti itu kalau ingin mendapatkan rezeki yang lancar menurut buku Law of Attraction. Karena kita berpikir negatif, hari-hari kok begini, yang setiap hari yang kita lakukan kok seperti ini juga. Toh kita kerja pun jaga rezeki kita sedikit. Nah, kata-kata itu yang muncul sedikit, susah, kecewa. Itu negative thinking menurut buku ini, Law of Attraction. Negative thinking, jangan diucapkan, hilangkan itu. Ingat, ucapan adalah doa katanya. Ucapan adalah doa. Apabila kita sering mengucapkan kata-kata kecewa, seperti ini aja, toh juga rezeki kita pas-pasan, hati-hati sahabat. Menurut buku ini, hilangkan itu karena itu merespon negatif. Law of Attraction juga merespon kata-kata yang negatif. Maka apabila kita sering mengatakan yang negatif, tiap pagi dikatakan itu, toh juga nanti macet. Nah, yang muncul kata-kata macet juga, jangan macet tapi kurang lancar. Sehingga energi yang muncul adalah lancar. Bukan macet. Akhirnya apa yang terjadi? Macet. Kalau macet itu akan menjadikan berpengaruh pada hati, pikiran kita. Akhirnya apa? Seluruh hormon yang ada di tubuh kita menjadi turun, menjadi stres. Hormon turun, stres muncul. Apa yang terjadi? Galau, gelisah, tidak menjadikan semangat. Itu semangat itu adalah munculnya hormon positif, ya. Hormon yang ada dalam tubuh kita itu merespon apabila pikiran kita positif. Nah itu, makanya yang muda kok malah jadi rasa tua. Nah gitu, yang tua masih terasa muda. Kita kelola sahabat semua. Kita kelola energi negatif itu, kita buang menjadi energi yang positif. Untuk apa? Mendapatkan kebaikan, mendapatkan ketertarikan yang luar biasa. Tahu-tahu dapat door prize. Apa hadiahnya? Mobil. Alhamdulillah bi khair, ya Allah, jazakallah. Itulah kata-kata yang baik. Alhamdulillah, ucapkan sekali-kali. Kebiasaan memancarkan energi negatif dan kebiasaan memancarkan energi positif, teman. Ini hukum alam juga merespon energi positif dan negatif. Apapun yang kita ucapkan itu akan berpengaruh pada jiwa. Itulah yang disebut dalam buku kita hukum tarik menarik. Alam raya merespon apa yang kita pikirkan gitu. Alam raya merespon apa yang kita ucapkan. Hukum katanya di sini, hukum law of attraction, hukum tarik menarik antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan terungkap, baru difikirkan saja ini
Jadi dipikirkan saja sudah jutaan miliar pikiran-pikiran negatif itu terpercik ke alam raya. Tadi bangun pagi, toh juga seperti itu, malas toh juga segitu-gitu aja itu gajinya, ya sudah dapatnya ya itu segitu-segitu aja. Alam raya merespon apa yang kita ucapkan. Itu menurut hukum itu law of attraction, saling tarik menarik. Energi negatif muncul, ya respon alam raya muncul. Itu kita rubah, sahabat. Kita rubah, yuk kita rubah sama-sama. Law of attraction, hukum tarik menarik. Kita tadi bangun positif, energi positif, ucapan positif menggairahkan, peluk suami istri, peluk anak-anak, orang tua sapa dengan baik, siapkan sarapan dengan baik, ya. Jangan menyerahkan semua kepada tangan kita, dengan tangan kita sahabat. Siapkan dengan baik dengan tangan kita dengan penuh keikhlasan, semangat melayani. Kata kunci semangat melayani dengan kebahagiaan akan menghasilkan apa ini? Menghasilkan apa ini? Sesuatu yang sangat luar biasa, law of attraction. Jadi apa sesungguhnya hukum ketertarikan itu? Setelah kita tidak berpikiran negatif juga akan muncul, berpikiran positif juga akan direspon oleh alam raya. Maka apa hukum law of attraction itu? Jadi menurut definisi dari buku ini bahwa hukum ketertarikan itu segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian. Saya ulangi lagi ya, teman-teman camkan ini. Segala sesuatu yang kita pikirkan. Afalaya tafakkarun, apakah apa yang engkau pikirkan? Apakah engkau tidak memikirkan, gitu ya? Segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, dengan segenap energi dan konsentrasi pikiran. Segala sesuatu yang kita pikirkan, bisa pikiran negatif, bisa pikiran positif tadi, dengan segenap perhatian, energi dan konsentrasi, baik hal yang positif maupun negatif akan datang ke dalam kehidupan kita. Nah, ingat ya, segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi dan konsentrasi pikiran, baik yang positif maupun negatif akan datang ke dalam kehidupan. Jadi intinya pikiran akan muncul di kehidupan. Apa yang kita pikirkan akan terjadi kenyataan ke dalam kehidupan karena akan kembali kepada kita. Oke. Jadi hukum ketertarikan akan memberikan respon apapun yang kita pancarkan dengan mendatangkan getaran pikiran dan perasaan yang lebih banyak. Tak peduli getaran itu positif atau negatif. Nah ini ingat kata kuncinya, tak peduli loh, baik yang positif atau negatif. Jadi getaran itu, alam raya itu merespon. Kalau kita gerutu, ya alam raya akan juga merespon. Getarannya juga gerutu gitu, menggerutu. Toh gajinya juga pas-pasan gitu, energinya pas-pasan gitu. Kita balik menjadi keceriaan, dimudahkan, semangat, full energi. Kita sayangi, saling menyapa, ucapkan salam, masuk kantor ucapkan salam semua. Bahkan saya kalau kita pengen gitu menjenguk orang sakit gitu, jangan biarkan kita melewati teman-teman sebelum sampai ke kamar orang tua kita, maka mungkin ada desal gitu, maka tanyakan kemudian sambut mereka, didoakan mereka desal-sal sebelum orang-orang yang kita lewati, pasien-pasien yang kita lewati sebelum ke pasien orang tua kita. Mereka doakan satu persatu, barulah sampai ke orang tua. Maka doa-doa kita juga akan direspon positif gitu ya. Sama seperti kalau kita hadir ke kantor, maka setelah membuka pintu ucapkan salam, ketemu orang di meja pertama, staf kita, teman kita, ucapkan salam, apa kabar sahabatku, sehat walafiat, kemudian sebut namanya, doakan, kemudian geser ke temannya, peluk, pegang, semuanya akan menghasilkan ruhiyah yang positif. Nah itu, ketertarikan itu menghasilkan suasana yang kondusif bagus, membangun kebersamaan dan akhirnya muncul semangat yang luar biasa. Nah, menghasilkan getaran-getaran. Jadi apa yang kita alam raya tadi merespon apa yang kita pancarkan dan menghasilkan getaran. Nah, yang kita tidak melihat.
Bahkan ada suatu buku, kepakan satu ekor kupu yang mengepakkan sayapnya. Pada ayat kemarin saya sampaikan pada Quran surat Al-Mulk gitu ya, bahwa siapakah yang bahwa apakah engkau tidak memperhatikan burung ya? Memikirkan, apa engkau tidak memikirkan seekor burung yang melintas di atas kamu? Dia mengepakkan sayapnya, mengatupkan sayapnya. Kemudian siapa yang menjamin bahwa burung itu bisa bertahan di udara, tidak jatuh? Ya dialah Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Rahman. Dialah Allah yang Maha Rahim. Ya. Dan sebaliknya di sini sahabat, kenapa kita terus menggerutu terus sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang seolah-olah mengatakan berapa gajimu pas-pasan? Katakanlah kenapa katanya pas-pasan terus? Tidak, katakanlah luar biasa. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah barakallahu fikum. Itu menurut buku Law of Attraction, teman-teman sekalian. Kita juga belajar sama-sama teman-teman untuk mengarungi kehidupan ini agar kita sama-sama tidak lebih jauh, tidak terus bias gitu ya. Kalau seperti statistik itu, kalau kita errornya terlalu banyak, error itu bisa 5%, bisa 10%, bisa. Kalau errornya lebih dari 10% ya tidak diterima dia, non significant, tidak berpengaruh nyata. Errornya banyak kok. Ya tidak pas, data kita nggak bagus kok, data kita nggak valid kok. Jadi di statistik pun, ilmu matematika pun, pengolahan matematika, rumusnya desain statistika juga sudah mengatakan gitu. Kalau data kita tidak bagus, datanya nggak runtut gitu ya, nggak homogen atau dalam kelompok yang sama, diolah pun ya tidak menghasilkan. Errornya terlalu tinggi, biasnya tinggi, ya, deviasinya nilai deviasinya terlalu tinggi sehingga apa? Tidak masuk di dalam satu scoring yang diinginkan. Tidak acak pengambilannya. Nah, atas dasar itu sahabat, mungkin kita bisa mengambil data itu untuk dimasukkan dalam kenapa kita berpikir harus satu teratur, berpikir harus kontinu, berpikir harus baik, berprasangka baik kepada Allah. Ya ingat, kita yakin rezeki dari Allah, tapi kenapa banyak di antara kita bahwa rezeki itu minallah, arizku minallah, tapi nggak yakin kok. Setiap bangun pagi mengatakan kok begini-begini aja, jualan kita kok begini-begini aja, toh sudah seperti ini usaha kita, ya seperti ini hasilnya. Wallahi Allah akan mencatat itu, alam raya akan mencatat itu menurut buku Law of Attraction. Hilangkan sahabat, oke? Sepakat, penuh semangat, full senyum, full rasa kasih sayang dengan anggota keluarga, sahabat, teman. Insya Allah menurut buku ini melahirkan hormon positif, melahirkan getaran yang terpancar di alam raya, percikan-percikan itu setiap kata negatif akan dicatat kembali kepada kita, akan kembali ke kehidupan kita. Ingat kata kita teman-teman, jangan mudah mengeluh, jangan mudah memberi alasan-alasan negatif, sementara itu sebetulnya juga akan terekam dengan kuat di dalam hati dan berpengaruh pada kehidupan. Bernampak pada wajah kita, nampak pada kerutan-kerutan kulit itu, karena memang hormon itu tidak bisa ditipu sahabat, akan muncul. Hormon itu dibangun dari beberapa organ tubuh kita, dan organ tubuh kita juga harus energi positif gitu ya, sehingga darah kita tidak menggumpal, kekentalan darah normal gitu ya, tekanan darah normal, sehingga menghasilkan apa? Ucapan yang normal gitu. Mudah-mudahan dengan ucapan yang baik akan memperbaiki, menggerus gitu, menghilangkan itu loh, kerak-kerak dalam buluh darah, kerak-kerak dalam ini, paru-paru. Ingat, baca Quran itu menghasilkan getaran yang luar biasa loh sahabat. Sujud kita muslim, menurut pendapat seorang ahli itu, hanya orang muslim loh yang bisa mendapatkan kebahagiaan tatkala sujud. Hanya sebentar sujud saja, itu darah mengalir ke tempat itu, di otak itu. Nah, itu luar biasa sahabat. Pengen itu? Nah, sujud yang baik, waktu subuh, waktu duha, waktu duha sujud, perlama sujud, maka buluh darah akan mengalir ke titik-titik itu, God spot di situ akan mengalir, menghasilkan suatu getaran yang luar biasa, menghasilkan energi yang luar biasa, maka kegairahan, kegembiraan, suasana tenang, menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Yaitu tenangnya lahir dan batin sahabat sekalian itu. Ya, tenangnya lahir batin sahabat sekalian. Banyak orang mengatakan nanti kalau sudah dapat nilai bagus apa menjadi bahagia, belum tentu.
Kalau sudah mendapat rumah yang besar bagus, apa bahagia? Belum tentu. Kebahagiaan itu apa? Yaitu kita bisa mengucapkan kebaikan yang luar biasa, bisa memberikan kebermanfaat yang baik untuk teman, sahabat, lingkungan, maka direspon lingkungan, ini orang baik, rezeki kan datang, maka rezeki mengejar kita. Luar biasa. Maka ada istilah duduk diam duit datang. Luar biasa. Duduk diam duit datang. Ingin dapat? Wah, Allah mungkin sangat suka kita ya. Dengan duduk saja duit datang. Ya Allah akan mengirimkan berbagai nikmat, berbagai rahmat kepada orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah. Arizku min Allah. Rezeki itu dari Allah. Mudah-mudahan kita sekalian saling tersambung dalam energi positif ya. Karena ucapan itu adalah doa agar bersambung, berteman itu untuk menghasilkan kebersamaan, untuk menyambung silaturahim, dan itu mendapatkan rahmat dan kegembiraan. Nah, silakan yang sakit di sini mudah-mudahan segera disembuhkan dengan apa? Berucap yang baik, bermohon yang baik. Yang memiliki debar jantung yang tidak normal, baca Quran dengan baik, berdoa yang sungguh-sungguh. Ya, berdoa yang kita miliki sungguh-sungguh. Banyak orang yang sakit, yang sudah divonis harus operasi jantung, harus dipasang ring jantung. Atas izin Allah dengan semangat yang luar biasa ingin sembuh, maka uang yang ada bukan untuk dibelikan obat, tetapi dia ingin umroh. Gitu, sahabat. Saya punya jamaah begitu. Pak Har, saya punya uang ini, tetapi anak-anak saya menghendaki saya agar jantung saya dipasang ring jantung. Kemudian saya berpikir, ya Allah, seandainya niat saya ini umroh, biaya tak saya pakai umroh ya Allah, maka saya pengen sehat ya Allah, kabulkan ya Allah, saya ingin sehat ya Allah dengan uang ini. Maka dengan saya bersama-sama untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci. Saya tidak menanyakan lagi, tetapi beliau mengatakan setelah kepulangannya, Pak Har, ternyata alhamdulillah jantung saya alhamdulillah normal dan sehat kembali. Dan waktu itu saya berdoa dengan luar biasa di Hijr Ismail, ya, berdoa di sana, bersujud di sana, sholat 2 rakaat di sana, ya. Kemudian juga saat berdoa terus waktu tawaf, ya. Dan apa yang terjadi ajaib, dia bilang ajaib tadi seperti ajaib. Setelah dicek di rumah sakit, ternyata sudah tidak perlu lagi memasang ring jantung. Nah, tidak perlu lagi memasang ring jantung. Nah, luar biasa sahabat, banyak keistimewaan, banyak keajaiban bagi hambanya yang betul-betul yakin tadi, betul-betul yakin, betul-betul berdoa, serius, fokus, kata penuh semangat. Bahkan kalau bisa mengeluarkan air mata dengan sungguh-sungguh begitu. Ya, itu utarakan ya Allah, utarakan teman-teman sahabat sekalian. Ada 3 kata kunci: tempat yang bagus, waktu yang bagus. Ya, tempat yang bagus, tempat, waktu yang bagus, dan hati yang bagus. Ya, saya ulangi lagi ya. Keberhasilan itu ada 3 ya. Pertama, hati yang baik, hati yang bagus. Kemudian waktu yang bagus, waktu-waktu yang bagus berdoa itu di tempat yang bagus, usahakan itu, upayakan itu, maksimalkan itu. Nah sekarang waktu hati yang bagus, kita tata hati teman-teman. Kalau kita sedang gundah gitu, nggak mau berdoa, berdoanya sembarangan, hanya bahasa Jawanya sekelibatan, ya Allah membaca itu salah ya enggak, wong itu kita yang berdoa, Allah nggak akan mengurangi kekuasaannya, ya enggak lah gitu ya. Itu jadi Allah juga akan merespon ya. Allah, kalau hamba-hamba kita nih tidak mau berdoa, apakah mengurangi esensi kekuasaan Allah? Tidak, no. Ya. Tidak mengurangi kekuasaan Allah sama sekali, tidak. Orang kafir pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak. Ya. Hanya mereka yang terpaut hatinya, hati yang bersih, hati yang bagus, kemudian yang memohon kepada Allah, dimudahkan, dilancarkan, dijauhkan, diangkat penyakitnya. Nah, kemudian waktu yang bagus kapan? Beberapa buku menyebutkan bahwa sepertiga malam terakhir, bersujudlah kamu, qiyamulailah kamu, tahajudlah kamu, gitulah, agar di tempat-tempat itu tenang. Malam hari itu kerapatan molekul-molekul udara, kerapatan kerapatan molekul udara ini itu renggang gitu.
kerapatan renggang, maka apa yang kita ucapkan, kita doakan tuh langsung wes gitu, langsung ke alam raya. Tidak usah perantara, langsung dari kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatannya Islam ya, sahabat-sahabat. Siapapun yang berdoa, malaikat mencatat dikabul oleh Allah. Janji Allah, siapapun yang berdoa akan dikabul oleh Allah. Ya, hati yang bagus, niat lillahi ta'ala, sabar dan ikhlas melaksanakannya di tempat, di waktu yang bagus, waktu duha, waktu sholat wajib, waktu rawatif ya, dan waktu sholat tadi qiyamul lail gitu ya. Dan di tempat yang bagus, sahabat. Tempat yang bagus ini tempat yang diijabah oleh Allah, multazam contohnya. Sahabat yang belum memegang, yang belum pernah doa di multazam, yang belum pernah menyentuh pintu Ka'bah ya, di situ doa-doa dikabulkan full oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang bagus kami doakan, tempat-tempat manapun yang bagus yang diijabah oleh Allah silahkan. Di tempat, di masjid silahkan, di tempat yang bagus. Tapi di antara di muka bumi ini yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu 1 Masjidil Haram dan 2 di Masjidil Nabi, Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, dan di Makkah Al-Mukarramah, Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kalau di Makkah berarti tempat-tempat seluruhnya Masjid Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram Makkah menjadi tempat-tempat yang mustajab. Di tempat waktu-waktunya malam hari qiyamul lail, kalau kemudian di waktu-waktu sholat wajib silahkan. Tempatnya 1 di Hijri Ismail, kemudian di tadi di depan pintu Ka'bah gitu ya. Silahkan berdoa, kemudian waktu tawaf sambil berdoa, kemudian baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran, setelah wirid ya, di multazam tadi, multazam sahabat. Saya doakan teman-teman sahabat yang ada di sini bisa nanti datang memprioritaskan diri untuk bisa menuju ke Baitullah ya, kemudian bisa melaksanakan ibadah umroh saat-saat ini, atau mungkin sudah mendaftarkan haji. Kita doakan terus sahabat agar kita bisa menuju ke tempat mustajabah, yaitu doa yang diijabah. 1 sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 sholat di masjid dalam negeri kita ini. Wallahi ya wallahu akbar. 1 sholat tingkatannya 100.000 kali ya. Kalau di Masjidil Nabi 1 sholat di sini sama dengan 1.000 kalinya. Nah, luar biasa. Mudah-mudahan sahabat sekalian diberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa memprioritaskan agar hati yang bagus, kemudian tadi waktu-waktu yang bagus, dan di tempat yang bagus. Ingat 3 kata kunci sahabat: hati yang bagus, kemudian tadi waktu yang bagus, ketiga tempat yang bagus. Usahakan diuntai, dirantai, dibungkus, dan dilaksanakan, diupayakan, diniatkan dengan rezeki yang halal. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Ini akar apa? Law of Attraction di buku ini. Law of Attraction. Meskipun ini Law of Attraction yaitu hukum tarik menarik, hukum ketertarikan ya. Apa yang kita doakan, apa yang kita fikirkan yang positif atau negatif akan kembali, alam raya akan merespon dan akan kembali ke kehidupan nyata kita. Ini yang kita hati-hati sahabat. Maka dalam Ustadz Nasrullah itu menyebut di magnet rezeki itu ucapan itu adalah doa. Itu seperti ini, untayan tasbih itu. Tasbih itu rata-rata ada 33 butir yang teruntai 1 sampai angka 33, dan akan ada 1 bundelannya. Bundelannya itu kan, saya ulangi lagi, kalau butiran bulat begitu akan berputar gitu, akan terakhir di bundelannya sini. Bundelannya itu disebut ucapan. Kalau ucapan panjenengan kita sekarang itu kurang bagus ya, negatif thinking terus, ini udah lepas jeris, talinya putus. Talinya yang untuk menguntai butiran-butiran tasbih itu putus di di bundelan akhir itu. Apa yang terjadi kalau putus? Biar gitu, seluruh untaian butiran-butiran tasbih itu terlepas dengan sendirinya, was. Nggak diikat kok, nggak diikat. Ikatannya itu apa? Ucapan kita ini. Kata kunyit. Lah nggak diikat, ikatannya adalah ucapan kita. Nah, mudah-mudahan teman-teman sahabat filah rahimakumullah,
kita bisa memikirkan dengan baik, menata hati, kata kunci. Menata hati dari hal kecil, kita teraturkan, kita semangati, tumbuh kembangkan semangat senang, sehingga apa? Menghasilkan attraction, law of attraction, hukum ketertarikan menjadi positif, gitu ya. R.B. Sentanu, seorang penulis, memaparkan bahwa melalui kekuatan hukum tarik-menarik ini, atau sinonim hukum ketertarikan, kita menarik apapun yang paling sering Anda pikirkan. Ya. Hukum itu akan menarik apapun, hukum tadi akan menarik apapun, menarik itu, menarik apa yang kita pikirkan itu akan tertarik gitu ke dalam diri kita, lingkungan akan menarik, merespon ke dalam tubuh kita, yang paling sering kita pikirkan. Ya, yang paling sering kita pikirkan itu yang akan tertarik. Ya, berarti kita harus fokus memikirkan apa yang kita prioritaskan dan kita sering kita ucapkan, kita sering kita mohonkan. Fokus, kita catat dengan baik, kita ulang-ulangi lagi, hati yang bersih, waktu yang bagus, tempat yang bagus, hati-hati. Paling sering kita pikirkan, apakah Anda menginginkannya atau tidak. Jadi jika Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, ulangi, jika Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, hidup Anda akan dipenuhi oleh hal itu. Nah, jadi kalau kita menemukan hal yang baik, maka kehidupan akan datang hal yang baik itu. Sebaliknya, jika Anda selalu memikirkan hal-hal yang tidak Anda suka, maka yang terjadi dalam hidup Anda pun akan mencerminkan hal itu. Ini teori kuantum ikhlas 51. Ini teman-teman sekelumit dari beberapa definisi atau informasi awal terkait dengan law of attraction. Mudah-mudahan dapat satu bait lagi di sini, sehingga kita harus berhati-hati ketika memikirkan kehidupan kita. Tatkala kita berpikir bahwa hidup kita tidak akan mungkin mencapai kebahagiaan karena dilahirkan dari keluarga miskin, alam sekitar akan merespon ucapan kita itu. Gak mungkin dong awake dhewe keluarga ngene kok. Apa bisa sih? Apa bisa seperti dia sih? Wong kita aja seperti ini kok. Itu yang kita pikirkan. Alam sekitar akan merespon ucapan itu. Tanpa sadar kita mengundang energi negatif dengan kata-kata itu. Wong kita orang miskin, apa bisa seperti itu? Alam raya merespon tanpa sadar. Ya, direspon alam raya. Kita mengundang energi negatif memasuki alam bawah sadar kita, memasuki alam relung hati yang paling dalam. Kalau orang relung hati yang paling dalam, alam bawah sadar. Kita nggak sadar kalau alam bawah sadar itu berceletuk. Ingat kata-kata kunci, jangan mudah berceletuk, jangan mudah celoteh. Apapun yang kau lihat di dalam alam raya ini, biasanya kita ini mulut kita tadi ucapan doa. Setiap perjalanan kita sudah berdoa, naik mobil berdoa, tapi sepanjang jalan itu apa yang terjadi? Orang itu naik motor gila-gilaan, zigzag, nggak tahu aturan, lampu merah terjuang, semua ngomel terus. Apa yang terjadi, sahabat? Negative thinking itu muncul dalam hati benak kita. Meskipun naik mobil berdoa, tapi sepanjang jalan itu diucapkan ngomel-ngomel, komentar yang tidak perlu, naik energi negatif, sahabat. Hilangkan itu, doakan malah. Ambil positifnya menurut buku ini. Karena itu alam bawah sadar kita merespon tanpa sadar. Kalau ucapan baik, saling mendoakan apapun yang kita lihat. Yang kita lihat itu kita doakan sepanjang jalan akan menjadi daging, kata orang. Kabeh daging. Jadi yang kita bawa ke rumah-rumah, ingat tidak hanya uang yang kita bawa pulang ke rumah, mengetuk pintu itu rahmat lil alamin, masuk ke dalam rumah. Warat wajah kita senang, istri senang, suami senang, anak-anak senang, keberkahan meskipun sedikit tapi Allah memberkahinya, luar biasa, barakallah. Karena kita berorientasi negatif, maka hidup kita terus miskin terus seperti itu. Kita tidak menginginkannya secara permanen, bukan. Jadi ingat, hati-hati, toh kita juga keluarga seperti ini, akan nggak bisa berubah kita ini. Kata-kata hati-hati teman-teman, karena akan alam raya merespon, mencatatnya akan kembali ke kita di alam bawah sadar kita yang tanpa kita tahu. Ya. Oh ya, saya ingin memberikan satu contoh lagi bahwa hukum ketertarikan itu ada dan nyata. Digarisbawahi oleh buku ini
oleh Bapak Rusdin S. Rauf menyatakan bahwa hukum ketertarikan itu kalau teman-teman sahabat ada nggak sih, itu paling khayalan. Ini ada dan nyata loh ya, pada halaman 7 ada dan nyata. Masih meragukan? Boleh saja, ini adalah alam bebas. Artinya ya kalau nggak setuju nggak masalah, tapi artinya mereka akan menerima akibat dari apa-apa yang dia ucapkan itu, gitu. Ya harus jujur mengatakannya, gitu ya. Apa pendapat Bapak tentang hukum di Indonesia ini, Pak? Ya, mudah-mudahan kita mendoakan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan kita doakan melalui doa-doa yang kita hadirkan setiap hari, bahwa doakan para pemimpin-pemimpin kita, masyarakat kita masih pegang kepada kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik, tidak saling menghujat. Hujatan tidak akan merubah apapun. Hujatan hanya menyebabkan rasa benci. Hujatan itu akan mengunci lidah ini, mempengaruhi negatif. Nah itu kan kalau gitu terus ya terjadi malah ya itu kan pikiran kita membranding diri yang bagus. Setiap diri harus membranding dirinya positif. Tadi menurut buku Law of Attraction. Kalau kita merespon pejabat itu jelek semua, merespon pemimpin kita jelek semua, yang bagus hanya orang-orang tertentu, maka doakan mereka yang jelek-jelek itu. Doakan saja. Doa itu tembus ke alam raya sana. Yang berdoa tulus atau tidak tadi ditanya. Yang berdoa tadi semangat atau tidak ditanya tadi. Berdoa tadi serius atau tidak. Nah, yang berdoa tadi bagaimana statusnya? Nah, gitu. Semuanya kembali ke kita. Sahabat, kembali ke diri kita sajalah. Apabila masing-masing berdoa dengan baik, pribadi yang baik, ya, insya Allah di alam raya merespon, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, negeri yang dirahmati, negeri yang diampuni, seperti dalam Quran surat As-Saba itu. Mereka senantiasa bersyukur. Kalau pemimpin kita kan nggak tahu kapan dirubahnya mereka itu, berdoa saja, doakan mereka, tetap lantunkan, doakan yang baik, ya. Bahkan di Masjid Nabawi pun, ada masjid di Makkah pun, doakan mereka yang baik. Doakan para pemimpin kita, guru-guru kita yang telah meninggal atau yang belum. Kemudian juga sahabat-sahabat kita doakan. Ingat ya, teman kita nanti juga akan bisa menarik kita loh, bisa saling membantu nanti di akhirat kelak katanya. Mudah-mudahan kita doakan saja sahabat fillah. Berangkat dari diri kita sendiri jawabannya. Kalau diri kita menghujat, semua menghujat ya sudah, tidak ada artinya negeri ini. Mulailah, yang masih sehat doakan yang sakit, yang masih sehat doakan mereka yang tidak baik dengan menjadi baik. Wallahi mudah-mudahan Allah memberkahinya. Oh ya, saya ingin memberikan satu contoh lagi bahwa hukum ketertarikan itu ada dan nyata. Ingat, ada dan nyata. Tentunya bagi yang percaya, kalau enggak ini kan buku pendapat seseorang. Tapi Al-Quran juga menyebutkan bahwa berdoalah yang baik, ucapkanlah yang baik, itu banyak di mana-mana. Sehingga dan fikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, maka mereka akan seraya menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kalau kita sudah memikirkannya dalam kondisi memikirkan penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya, pemimpin-pemimpinnya kita pikirkan, maka kita pikirkan dengan cara memikirkannya tadi itu dengan memperbaiki hati, memperbaiki pikiran, ucapan, full semangat, hadir pagi dengan full semangat, full senyum katanya, ya, raih, rangkul, jabat tangan, pegang, punya anak dipegang, punya orang tua dipegang, kalau bisa dipijit itu orang tua, sebelum pergi pijit, pegang orang tua kita itu, doakan orang tua itu, mohon pamit untuk pekerja, mohon pamit kepada istrinya pekerja. Insya Allah langkah kita dimuliakan Allah, ditemukan dengan customer yang baik yang menuju ke keridhaan Allah. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami kecopetan saat berada di pasar. Biasanya peristiwa itu melanda kaum ibu. Pasalnya sebelum berangkat ke pasar, kita selalu membayangkan ada dan dihantui bayangan para pencopet. Tanpa kita sadari kita mengundang para pencopet untuk mendekati diri kita. Alhasil boleh jadi kita pun mengalami kecopetan.
James Ray, salah satu pemikir terkenal, memakai metafora menarik mengenai penggambaran hukum ketertarikan. Bayangkan dunia ini seperti kisah lampu Aladin di dalam dongeng 1001 malam. Bayangkan saat diri kita membutuhkan sesuatu, kita tinggal menggosok lampunya, maka akan muncul jin ajaib dan berkata pada kita, "Your wish is my command." Harapan Anda adalah perintah untuk saya. Bayangkanlah alam semesta mengatakan hal tersebut kepada diri Anda. Ya, artinya hanya sebuah anonim sinergistas saja, seperti Aladin katanya, lampu Aladin kalau kita ingin butuh digosok, ya tidak seperti itu. Artinya bahwa Allah mengabulkan setiap doa-doa kita yang dengan ikhlas bermohon kepadanya. Hanya kepada Allah, lillahi ta'ala, wallahi. Ya, dalam surat Al-Mulk disebutkan ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, kekuasaan Allah hanya di tangannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu isi hati. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kekuasaan hanya di tangan Allah, langit dan bumi, dan Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fikum teman-teman sekalian, mudah-mudahan awal pertemuan dalam buku Law of Attraction ini menambah saya untuk sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki perilaku sehingga menghasilkan energi positif pada kita. Kita semangat, kita fokus, antusias, kata-kata positif, kata ucapan adalah doa, dan berprasangka baik kepada Allah, dan alam raya merespon dengan getaran, menghasilkan percikan-percikan positif. Insya Allah akan menghasilkan ketenangan hati, rahmatnya Allah hadir di hati dan di keluarga, di pekerjaan kita, sehingga kita menjadi tumbuh orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Barakallahu fikum teman-teman sekalian, mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa kebaikan dan mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal soleh. Dan kami doakan teman-teman yang hadir di room chat ini diberkahi, dimudahkan, dilancarkan, dan disehatkan oleh Allah, menghasilkan rezeki yang luar biasa dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, rabbi habli minas sholihin, rabbi habli minas sholihin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, barakallahu fikum teman-teman sekalian. Selamat berpisah, kami harus bekerja. Selamat beraktivitas kembali, selamat berjumpa kembali di tempat dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.